Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan Imam Bonjol dalam penjajahan Belanda. Tuanku Imam Bonjol tidak hanya dikenal sebagai seorang pejuang, ia juga dihormati sebagai salah satu ulama besar di Indonesia. Dalam penjajahan Belanda, tepatnya 21 Februari 1821, kaum adat bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda untuk memerangi kaum pendiri melalui perjanjian yang ditandangi oleh Padang. Belanda juga diberikan sebuah komposisi untuk bantuannya dengan mendapatkan kekuasaan atas wilayah Darek. Keikutsertaan Belanda mulai ditandai dengan serangan ke Simawang serta Sulit Air oleh pasukan dari Kapten Govinet dan Kapten Dienama pada April 1821. Tetapi ternyata peranan kaum pendiri sangat kuat sampai akhirnya Belanda memulai Gubernur Jenderal Johannes van den Bosses mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berunding. Akhirnya mereka melakukan perdamaian melalui perjanjian Masang di tahun 1824. Tapi perjanjian itu dilanggar oleh Belanda saat terjadi serangan ke negeri pendiri Siket. Tuanku Imam Bonjol, kaum adat, ternyata tersadar bahwa tindakan mereka mengundang Belanda dalam peperangan justru membuat penderitaan untuk masyarakat Minangkabau. Sejak awal 1833, kaum adat akhirnya memiliki berdamai dengan kaum pendiri dan saling bahu-membahu untuk melawan Belanda. Kemudian terjadilah perkempungan dan penyerangan kaum pendiri dari Bonjol selama 6 bulan lamanya. Mulai dari 16 Maret hingga 17 Agustus 1837, penyerangan ini dipimpin oleh jenderal dan perwira Belanda seperti Mayor Jenderal Jos Hughes, Letnan Kolonel Bauer, dan Mayor Saus. Tapi mereka juga mengundang mayoritas prajurit yang berasal dari prabumi yang berjumlah hingga 4.000-an orang. Maka mereka juga meminta bantuan dari Batavia untuk menguasai Banteng Bonjol. Tepatnya pada 16 Agustus 1837, akhirnya setelah sekian lama berperang, Banteng Bonjol pun berhasil dikuasai oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol pun menyerah kepada Belanda pada 18 Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya Naili Sultan Cahaniago diangkat sebagai pejabat kolonel Belanda. Setelahnya, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Setelahnya ia dipindahkan ke Ambon dan berakhir di Lota, Manasa, dekat daerah Manado. Dalam pengasingannya inilah Tuanku Imam Bonjol akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 November 1864. Ia pun sempat membuat autobiografi yang diberi judul Naskah Tuanku Imam Bonjol. Isinya adalah penyelesaian atas kekejaman Perang Padri. Ia pun menjadi kaya serta autobiografi pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Naskahnya pun disimpan oleh para keturunannya dan sempat dipubliskan di Blaikey dan Padang. Tuanku Imam Bonjol dan kisahnya sungguh bisa membuat teladan yang sangat baik untuk kehidupan sosial masyarakat masa sekarang. Berkat jasa dari Imam Bonjol, kita juga harus menghormati dan meneruskan perjuangannya melalui prestasi untuk Indonesia. Sekian storytelling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.